Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali di program online dalam Umat Menyapa GKJ Dagen Palur. Salam damai bagi kita semua, semoga Tuhan memberikan kesehatan agar kesehatan yang kita terima dapat menjadi dasar untuk kita melakukan berbagai aktivitas di pagi hari ini. Saudara-saudara, di tengah dunia yang semakin cepat, digital dan penuh teknologi, bahkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Muncul satu pertanyaan penting. Di tengah semua kemudahan ini, apakah iman kita semakin bertumbuh atau justru semakin tergeser? Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana hidup beriman di era digital dan AI. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang kita bisa mendengar khotbah lewat YouTube, membaca Alkitab lewat aplikasi, bahkan AI bisa membantu membuat renungan atau bahan khotbah. Seperti hari ini, kita pun banyak menggunakan teknologi. Memang teknologi membawa banyak manfaat, bahkan dalam tren terbaru, gereja mulai menggunakan teknologi digital dan AI untuk pelayanan. Dari persiapan khotbah hingga menjangkau jemaat secara online. Namun ada satu hal yang perlu kita waspadai. Jangan sampai teknologi menggantikan relasi kita dengan Tuhan. Karena iman Kristen bukan hanya soal informasi, tetapi relasi yang hidup dengan Tuhan. Dalam Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Masalahnya di era digital ini kita justru sulit untuk diam. Kita terus terhubung, terus scrolling, dan terus sibuk. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa generasi sekarang hidup dalam konektivitas instan, tetapi sering kehilangan kedalaman relasi, termasuk relasi dengan Tuhan. Saudara, ini tantangan kita. Kita bisa tahu banyak tentang Tuhan, tapi belum tentu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita bisa mendengar firman setiap hari, tetapi belum tentu menghidupinya. Kita bisa aktif di media sosial rohani, tetapi hati kita tetap kosong. Di era digital ini, Tuhan tidak melarang teknologi, tetapi Tuhan rindu kita tetap menjadikan Dia pusat hidup kita. Maka pertanyaannya bukan bolehkah kita memakai teknologi, tetapi apakah teknologi membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau justru menjauh? Mari kita lakukan 3 hal sederhana. Pertama, prioritaskan waktu pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya membaca dari gadget, tapi benar-benar berdoa dan berdiam diri. 2. Gunakan teknologi dengan bijak. Ikuti konten yang membangun iman, bukan yang merusak hati. Hidupkan iman dalam relasi nyata. Datang ke gereja, bersekutu, saling menguatkan, karena iman tidak bisa hidup sendirian. Karena gereja bukan hanya tempat fisik, tetapi komunitas iman, baik offline maupun digital, dan saling
membangun. Saudari-saudari, di tengah dunia yang semakin canggih, Tuhan tetap sama. Dia tidak berubah, kasih-Nya tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Mari kita menjadi jemaat yang bukan hanya melek digital, tapi juga dewasa secara rohani. Sehingga di tengah algoritma, di tengah AI dan dunia virtual, kita tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Saya mengakhirinya dengan satu pertanyaan sederhana. Hari ini, siapa yang lebih sering kita dengarkan? Tuhan atau layar kita? Terima kasih telah mendengarkan program Umat Saling Menyapa GKJ Dagen Palur. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.